Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Dan karena kenikmatannya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Jangan pernah berhenti memuji dan memuja Allah dalam kondisi sesulit apapun. Kenapa? Karena nikmat Allah banyak dibandingkan dengan petaka-petaka yang kita rasakan. Bahkan kita tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi tidak nyaman pun tetap mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Dan bacaan kita tidak pernah berubah dalam sholat kita. Orang yang sakit baca Al-Fatihahnya seperti apa? Ya tetap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sakit waktu subuh. Zuhur belum sembuh. Bacaannya berubah? Tidak. Dia akan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2 tahun kemudian dia belum sembuh. Apakah kemudian bacaan Al-Fatihahnya berubah? Salat yang minimal 17 rakaat dia lakukan. Bacaan itu berubah? Enggak. Tapi kadangkala bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu hanya lewat dari dia. Tidak membekas di hati. Nikmat jemaah. Kita bisa sampai ke masjid ini. Nikmat kita bisa sampai ke bulan Sya'ban. Malam ini tanggal berapa? Tanggal 7 ya. Iya. Malam 7. Ingat bulan Sya'ban ini Syahrul Qurra. Bulannya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bulannya orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Dan ingat di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW sudah puasa. Hampir sebulan penuh. Kana yasumu Sya'ban kullahu. Anak kalau baca hadis itu, ya Allah ya, ini Rasulullah yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Yang istrinya berapa? 9. Ternyata beliau puasa. Gimana dengan pemuda-pemuda ini yang istri nggak punya? Puasa juga enggak. Padahal di antara manfaat dari puasa itu adalah bagaimana kita dapat mengontrol syahwat kita. Selain kita mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ingat kita berada di bulan diangkatnya amalan. Berusahalah jemaah. Antum punya puasa di bulan Sya'ban ini. Paling tidak 1. Paling tidak. Tapi kalau bisa 3. Kalau 3 nggak mampu, ya Senin Kemis. Berapa kalau Senin Kemis jadinya? 8. 8 antum masih nggak mampu, puasa Daud. Nggak mampu menahan syahwat maksud anak jemaah. Bukan nggak mampu puasanya gitu loh. Ngerti nggak tuh? Bukan nggak mampu puasa, dia anak kok masih Ustaz. Karena ada sebagian mahasiswa mengatakan Ustaz, anak belum mampu. Jadi sudah antum tambah puasanya. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar. Ketika beliau mengatakan faman lam yastati' fa alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Benar sabda Nabi SAW. Yang tidak mampu mengontrol syahwatnya puasa. Puasa itu dapat menahan diri, tapi puasa yang benar. Kayak anak usulkan ke DKM Masjid Abdillah nanti di bulan Ramadan. Oh iya, anak akan usulkan DKM
untuk buka bersama Senin Kemis lah. Paling tidak ya, selama bulan Sya'ban ini. Senin Kemis, setengah bulan diadakan buka bersama. Tapi memang untuk di bulan Ramadan harapan anak, kita itu berbuka, makan rutop, kalau ada. Kalau nggak ada kurma, kalau nggak ada minum air, kemudian sholat. Makannya setelah sholat maghrib. Mampu nggak jamaah melakukan itu? Sangat mampu sekali. Lalu dia dari pagi sampai maghrib mampu gitu. Kok cuma 5 menit? Aduh nggak kuat Ustaz. Lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Banyak alasan dia jamaah. Rasulullah SAW setelah beliau berbuka, beliau sholat. Sekedar makan rutop, minum air, sholat. Habis sholat baru setelah itu makan. Dan insya Allah puasa ini juga akan membuat kita lebih sehat. Karena tubuh kita ini titipan dari Allah, amanah dari Allah. Jangan sembarangan kita memperlakukannya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ada satu perkara ya, yang sepertinya Ana pernah menyampaikan ini, tapi kayaknya bukan di kajian. Mungkin kepada seseorang. Berkaitan dengan orang yang sudah menceraikan istrinya. Kemudian dia keluar dari masa iddah. Dia menceraikan istrinya sekali. Kemudian keluar masa iddahnya. Lalu ternyata dapat setengah tahun atau dapat 2 tahun, ada yang dapat 10 tahun, sang istri tidak menikah lagi, sang suami juga tidak menikah lagi, kemudian nikah aja. Pertanyaannya, tersisa berapa tolak yang bisa dia berikan kepada istri? Sisa berapa? Kembali 3 atau sisa 2? Sisa 2 aja. Tersisa 2. Tapi kalau dia mentolak istrinya talak yang kedua, kemudian setelah itu keluar masa iddah, lalu istrinya menikah dengan orang. Setelah menikah sama orang, ternyata tidak ada kecocokan di antara keduanya, cerai. Lalu antum datang lagi melamar perempuan ini. Nikah antum sama perempuan itu. Tersisa berapa tolak antum? 3. Nah, menurut jumhur ulama, sisa 1. Walaupun ada yang berpendapat 3. Karena memang dia masih punya sisa. Kan dulu sisa 1. Apa kemudian dengan menikah lagi 3 tambah 1 jadi 4 milik dia kan? Kan anak punya dulu sisa 1 gitu loh. Masih tersimpan jatahnya dia. Enggak. Jadi jumhur ulama berpendapat sisa 1. Tapi kalau sudah habis, maka kembali 3. Maka jangan main-main dalam masalah tolak ini. Taib, bicara ungkapan tolak, udah pernah disinggung bahwasanya ada 2 macam ungkapan tolak itu. Ada yang disebut at-talaq as-sarih. Tolak yang ungkapannya jelas, lugas, maknanya hanya 1, tolak.
Maka ungkapan ini tidak memerlukan niat. Aku ceraikan engkau. Aku tolak engkau. Terus dia mengatakan, afwan, tadi aku marah. Enggak butuh niat. Aku tadi bergurau. Aku tadi sebenarnya cuma mengancam. Aku cuma menakut-nakuti. Tapi kalau kalimat itu sorry, enggak perlu niat. Dan ini ada kesepakatan di antara 4 madhab. Kenapa? Di kitab ini sering disebutkan jumhur ulama, ada kesepakatan di antara para ulama ya. Atau ada khilaf. Karena masalah tolak ini kadang-kadang masalah yang orang ingin cari solusi kalau dia sudah terjebak dalam tolak. Gak ada madhab lain tau Ustaz. Gitu loh. Anak tak pindah madhab gitu loh. Iya. Karena dia menyesal gitu loh. Kenapa anak kok mengatakan itu? Contoh dia mengatakan tolak yang ketiga. Aku tolak engkau. Itu sudah ketiga. Kemudian dia menyesal. Maka biasanya orang yang seperti ini akan berusaha mencari solusi. Bagaimana ungkapan yang dia sudah ucapkan itu tidak berkonsekuensi hukum. Tanya sama ustadz ini, tanya sama ustadz ini, tanya sama ustadz ini. Nikah juga seperti itu. Tidak sedikit orang-orang yang menikah tanpa wali. Karena merasa janda. Sedangkan jumhur ulama, di antaranya madhab Syafi'i berpendapat, nggak sah. Tapi kemudian karena perempuan ini janda dan orang tuanya tidak mengizinkan dia menikah, karena satu sebab dan lainnya, kemudian dia datang ke kiai, ayolah Pak Yai, masa ada madhab lain yang membolehkan nikah tanpa wali? Ada sih, madhab Hanafi. Ya enggak apa-apa lah Pak Yai, saya kalau urusan nikah ikut madhab Hanafi. Sholatnya madhab Syafi'i enggak apa-apa. Kadang-kadang seperti itu, untuk melegalkan perbuatan dia. Maka ini menurut jumhur ulama, ungkapan tolak yang sorry, yang tidak memiliki makna lainnya kecuali tolak tanpa niat pun jatuh. Apa dalilnya? Firman Allah di surat At-Talaq ayat pertama. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Allah mengatakan ceraikan mereka di masa iddah mereka. Di ayat ini Allah tidak mensyariatkan niat. Udah ceraikan. Yang mana tolak ini butuh ungkapan, butuh kalimat, tidak mensyaratkan adanya niat. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 230 Allah Azza wa Jalla mengatakan fa in talaqaha, kalau laki-laki ini menceraikan istrinya yang ketiga, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Maka tidak halal perempuan itu sampai perempuan itu menikah dengan lelaki lain, kemudian mereka bercerai, baru halal buat mantan suami pertamanya. Dan Allah mengatakan fa in talaqaha, tanpa mensyaratkan adanya niat. Pokoknya ngomong tolak sudah. Maka tolong berhati-hati dengan ungkapan tolak ini. Taib. Dan niat ini sebenarnya kapan dibutuhkan? Niat itu dibutuhkan apabila kalimat yang diucapkan multi tafsir, multi makna, baru butuh niat. Kalau ternyata kata-kata itu kata-kata yang jelas, yang semua orang ketika mendengar aku talak kamu, maksudnya talak dalam pernikahan, nggak ada lainnya sudah. Maka nggak butuh niat. Karena niat dibutuhkan ketika memang tidak jelas.
maka dibutuhkan niat. Baik, kemudian talak dengan atau di sini disebutkan pembahasan tentang alfadut talak as-sarih. Apa sih kata-kata yang masuk dalam bab talak yang sorry, yang jelas? Yang pertama adalah kalimat talak. Kalimat talak, bahasa Arab ini talak ini. Tapi sebenarnya sudah menjadi bahasa Indonesia. Bahasa serapan. Seperti seorang mengatakan anti taliq. Ini kalau bahasa Arab. Anti mutallaqah. Engkau telah diceraikan. Atau talakti, engkau telah cerai. Maka kalau kalimat tolak, jelas. Gak bisa orang itu mengingkari kalimat itu dengan dalih macam-macam. Taib. Di antara lafaz yang sharih ini adalah as-sarah wal firaq. Sarah dan firaq. Namun di sini ternyata ada khilaf di antara para ulama. Di kalangan orang-orang Arab di Indonesia ini, mungkin di non-Arab juga sering mengatakan fulan sudah firaq sama istri. Iya. Apakah di masyarakat Jawa juga maklum ini? Fulan firaq. Saya sudah firaq sama istri saya. Dengar nggak? Enggak kan? Tolak yang lebihnya. Atau cerai kalau bahasa Indonesianya. Tapi kata-kata firaq ini banyak dipakai di kalangan orang Arab Indonesia. Saya firaq kamu. Ternyata dua kata ini, sarah kalau bahasa Arabnya dan firaq ini, yang masyhur dalam madhab Syafi'i dan madhab Maliki, bahwasanya itu termasuk kata-kata yang sorry. Apa dalilnya? Karena di Al-Quran Allah menyebutkan dua kalimat ini. Di surat Al-Baqarah ayat 229. Ketika Allah mengatakan at-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Yakni yang boleh rujuk. Talak itu dua kali. Fa imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Di sini Allah mengatakan setelah yang kedua itu fa imsakun bima'ruf, kau pertahankan istrimu dengan cara yang baik, au tasrihun. Kalimat tasrih atau ceraikan sebenarnya. Tapi tasrih ini, kalimat ini punya makna lain sebenarnya. Tasrih itu melepas. Seperti orang mengatakan sarahtu ibili, aku lepas onta-ontaku. Masih punya makna lain. Tapi tadi yang masyhur dalam madhab Syafi'i, kalimat tasrih au sarah masuk talak yang sharih. Karena Allah mengatakan au tasrihun biihsan. Atau pisah atau melepas pasanganmu dengan cara yang ihsan. Subhanallah jamaah. Kalau antum mau mempertahankan rumah tangga bima'ruf, ya udah dengan cara yang ma'ruf, yang sesuai dengan uruf, yang sesuai dengan budaya, dijaga baik-baik tuh istrimu. Atau kalau memang engkau sudah nggak suka, jangan KDRT. Karena terjadi di masyarakat, udah nggak suka sama istrinya tapi dia KDRT. Dia tidak ingin dia yang menceraikan. Tapi dia inginkan istrinya yang gugat cerai. Soalnya itu menjadi modal dia nikah lagi nanti. Ketika ditanya, loh antum kenapa kok ceraikan istri antum? Enggak lah, memang wanita enggak benar. Dia yang gugat cerai. Kurang bersyukur. Jadi dijadikan bahan dia supaya laku ketika dia nikah lagi. Karena kalau dia yang menceraikan, orang khawatir, oh ini laki-laki gampang menceraikan. Jadi Allah mengatakan tasrihum biihsan. Udah, kalau memang nggak bisa dilanjutkan rumah tangga ini, jangan engkau pukuli istrimu. Engkau melihat ada akhlak istri yang tidak engkau sukai, jangan engkau melakukan kezaliman. Karena az-zulmu dzulumat yaumil qiyamah. Taib, ini yang menjadi dalil bahwasanya kalimat tasrih itu termasuk kalimat yang sharih. Kemudian adapun kalimat firaq itu Allah sebutkan di surat At-Talaq
Di ayat 2. Allah mengatakan Jalla Jalaluh, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, apabila perempuan-perempuan yang diceraikan itu sudah mendekati masa iddahnya habis. Masa iddahnya orang hamil kapan? Melahirkan. Ini umpamanya antum menceraikan istri antum dalam kondisi hamil. Dan kita tahu menceraikan istri dalam kondisi hamil itu bukan tolak bid'ah. Tolak yang diperbolehkan. Kemudian antum tahu istri antum akan lahiran insya Allah 2 pekan lagi. Atau malam ini akan sesat. Kemudian antum datang ke rumah dia, aku rujuk engkau. Rujuk enggak jemaah? Sang istri mengatakan, enggak mau bang. Bisa istri menolak? Enggak bisa. Tidak bisa. Ketika di masa iddah itu. Maka di sini Allah memberikan arahan. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, kalau perempuan-perempuan itu sudah mendekati masa iddahnya, cukuplah orang ketika berceraikan ingin melihat apakah memang perceraian itu solusi buat kita. Atau jangan-jangan sang suami sebenarnya anak masih cinta sama istri anak. Atau sang istri ternyata bisa berubah menjadi lebih baik di masa iddah itu. Kata Allah, فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Seperti yang di Al-Baqarah, فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ. Maka pertahankan, pegang, dekap mereka dengan cara yang ma'ruf. Atau kalau tidak, fariquhunna bima'ruf. Ini kata-kata firaq. Pisahlah. Karena kalimat pisah ini sebenarnya ada makna lainnya gitu. Tapi Allah menyebutkan di sini au fariquhunna bima'ruf, atau kalian udah pisah dengan cara baik-baik. Karena ada juga laki-laki yang zalim sama istrinya. Ketika sudah dekat masa iddahnya, aku rujuk engkau. Kenapa? Supaya istrinya nggak menikah. Dia tahu kayaknya ada yang mau nikahi istri anak ini. Kayaknya masih laku istri anak. Sang perempuan nunggu masa iddah kan. Ketika mau habis, aku rujuk engkau. Dapat sebulan, aku ceraikan engkau. Ada yang bermain-main seperti itu. Allah mengatakan au fariquhunna bima'ruf. Engkau mau cerai dengan cara yang baik, engkau mau lanjutkan dengan cara yang baik. Taib, pendapat yang kedua mengatakan enggak, kata-kata itu tidak masuk kata-kata yang sorry ya, kata-kata firaq itu membutuhkan niat menurut pendapat yang lainnya, tapi saya rasa pendapat yang pertama cukup kuat jamaah. Taib, adapun kata-kata yang tidak sorry ya, kata-kata sindiran, kata-kata kiasan. Ini adalah kata-kata, semua kata-kata yang bisa difahami tolak dan bisa difahami bukan tolak juga. Sudah. Barangmu engkau bawa pulang sudah. Engkau silahkan pergi. Sudah. Pulanglah istrinya ke rumah. Kata-kata suami ini ketika mengusir sang istri, kita kayaknya bukan suami istri lagi. Kata-kata ini juga menurut jumhur ulama berpendapat belum talak yang sorry. Maka dibutuhkan niat. Yang tahu niatnya siapa? Ya suami. Di sini jamaah, kita perlu takut sama Allah SWT. Ada suami yang mengusir, keluar engkau sana sudah, aku gak kepingin ketemu engkau lagi. Udah gak halal lagi engkau buat aku sudah. Sana sudah. Selesai 5 hari, aku kemarin gak niat tolak sebenarnya, cuma marah, sakit hati aja. Tapi suami bohong. Padahal dia niat tolak. Maka secara hukum agama, tolaknya terjadi. Tapi secara hukum dunia, qadha, boleh jadi tolaknya belum terjadi.
Nah, artinya ketika dibawa ke pengadilan, suami mengatakan, enggak, anak belum cerai, anak enggak niat menceraikan dia. Hakim, oh ya sudah. Secara hukum duniawinya, belum cerai kan? Tapi secara hukum agama cerai. Maka kita harus senantiasa menghadirkan pengawasan Allah buat kita. Jadi hal-hal yang membutuhkan niat antum sebagai suami, antum bakal ditanya sama Allah SWT. Ini kata-kata kinayah yang dibutuhkan niat ketika mengucapkannya. Taib, talak pakai tulisan sudah pernah kita bahas juga. Ketika seorang menulis dia menceraikan istrinya, maka talak ini menurut pendapat yang lebih kuat masuk talak kinayah. Butuh niat. Walaupun kata-kata yang ditulis itu sorry, aku talak kamu, tapi karena ini tulisan, itu butuh niat. Kalau niat dia menceraikan, jatuh cerai. Setelah ngomong aku talak kamu, 2 menit kemudian, afwan, aku nggak ada niat menceraikan kamu. Istri sudah nangis-nangis, sudah gemeteran, tahu-tahu lanjutannya mengatakan, aku nggak ada niat menceraikan kamu. Kan menurut pendapat sebagian ulama, bukan talak yang sorry, kata dia. Padahal dalam hatinya dia niat menceraikan. Jatuh talak. Baik. Kemudian ada lafaz talak yang munjaza. Munjaza itu artinya kata talak yang diucapkan sekarang. Kamu saya ceraikan. Maka jatuh cerai pada waktu itu. Ada kata talak yang dengan syarat. Aku ceraikan kamu. Besok kalau terbit matahari kamu sudah aku ceraikan. Malam itu masih boleh nggak dia menghubungin istrinya? Boleh. Tapi besok jatuh talak. Gara-gara ucapan dia. Kalau masuk bulan Ramadan, kamu sudah saya ceraikan. Ini kalimat talak yang tidak pada waktu itu tolak. Tapi dikaitkan dengan waktu tertentu, maka jatuh tolaknya ketika masuk bulan Ramadan. Taib Ustadz, ada khilaf sekarang. Ramadannya, awal Ramadan. Ramadan yang mana Ustadz? Umpamanya, karena kita sering menghadapi ini Ramadannya. Tapi Ramadan selalu tanggal 1 sebenarnya. Cuma tanggal 1-nya yang berbeda di antara sebagian umat Islam. Maka tentunya mengikuti perhitungan Ramadan yang telah ditetapkan oleh jumhurul muslimin ya. Di antaranya adalah mengikuti pemerintah ketika pemerintah benar-benar melakukan apa yang harus dilakukan. Taib. Kemudian tolak dengan syarat jemaah. Ketika seorang tolak dengan insya Allah, ini juga pernah kita sampaikan ya. Ketika seorang mengatakan aku ceraikan engkau insya Allah, jatuh cerai nggak? Kamu saya ceraikan insya Allah, maka nggak jatuh cerai. Di sini dikatakan ada 2 pendapat para ulama lagi ya. Dikatakan idza waqa'al istithna fi talaq, apabila seorang mengatakan insya Allah dalam ucapan cerai dia dan dia ingin menggantung sebenarnya perceraian itu, lam yaqa'it talaq, maka tolaknya itu tidak terjadi. Dia ingin menggantung dengan ya kalau Allah berkehendak. Engkau aku ceraikan kalau Allah berkehendak. Artinya dia tidak niat menceraikan istrinya memang. Ya sudah. Berarti tidak jatuh cerai, dan ini adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Naam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa fastathna." Barang siapa yang bersumpah kemudian dia mengatakan insyaallah, insyaallah, atau dia mengatakan demi Allah aku tidak akan masuk rumahmu lagi, insyaallah. Kemudian dia masuk ke rumah itu jemaah. Dia harus bayar kafarah apa tidak? Tidak.
Karena kata Nabi SAW, fa in syaa raja' wa in syaa taraka ghaira hanithin. Kalau dia berkehendak, ya sudah, dia rujuk dari ucapannya, atau dia tinggalkan tanpa dia melanggar sumpah. Kenapa? Karena dia mengatakan insya Allah. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan orang yang mengatakan insya Allah dalam tolaknya tetap jatuh. Maka hati-hati. Dan dalam urusan tolak usahakan para suami, kalau istrinya minta fatwa sama ustadz, tolong didampingin sama suami. Kenapa perlu didampingi? Kadangkala cerita istri tidak lengkap tentang apa yang terjadi. Sampai ada cerita seorang ustadz, ada seorang wanita ya, dia ngomong suamiku kayak gini, macam-macam. Sudah kata ustadznya, sudahlah, engkau gugat cerai. Besoknya datang suaminya, Ustadz, istri anak ketemu antum. Iya kan, ngomong gini-gini ya. Ustadz, nggak semua yang dia ucapkan benar Ustadz. Kemudian sang suami cerita ini itu. Oh, baru Ustadz yang akhirnya minta maaf. Maka di sini, kalau istri antum datang ke Ustadz minta fatwa dalam urusan rumah tangga ini yang berkaitan dengan perceraian, tolong antum juga hadir. Karena kadangkala wanita mengikuti perasaannya, dia berpikir kalau saya cerai hidup saya akan lebih nyaman, lebih tenang. Padahal boleh jadi ketika dia bercerai hidupnya seperti di neraka dan dia ingin baik lagi kepada suaminya atau mantan suami yang pertama. Baik, kemudian tolak dengan selain bahasa Arab. Apa hukumnya? Ya, ijma ulama jatuh walaupun nggak pakai bahasa Arab. Jadi apabila memang kata-kata itu menjadi kata-kata yang bermakna tolak dalam bahasa kaum tersebut. Indonesia apa bahasa tolaknya? Cerai. Itu kata-kata tolak. Bahasa Inggrisnya apa? Divorce. Iya, kata-kata itu. Baik, bahasa Jawa apa cerai? Ada tuh. Hah? Pegatan, tak pegat. Iya. Awakmu tak pegat. Itu bahasa Jawa. Bahasa Madura. Pesa. Oh, pesa berarti firok ya. Bahasanya firok. Pesa. Umpamanya. Iya betul, pesa bahasanya. Pesa itu ngambil dari bahasa Indonesia, pisah, atau bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Madura. Nah, artinya tadi, menurut bahasa setiap kaum, apabila kata-kata itu bermakna tolak, Sunda, ada yang Sunda sini? Nah, apa bahasa Sundanya? Cerai bahasa Indonesia lah. Antum udah lupa bahasa Sunda kayaknya. Nah, tapi kita dengarkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Nah, barakallahu fiik. Jadi semua kata-kata yang maknanya di tempat itu adalah tolak, maka jatuh walaupun tanpa niat. Jadi tidak harus dengan berbahasa Arab. Ada pembahasan tentang talak. Apa bahasa Indonesia? At-talaq as-suri. Yang gambarannya talak, tapi nggak talak. Atau talak karena maslahat. Ini seperti yang terjadi di negara-negara non-muslim, di mana ada orang yang memerintahkan pengacara untuk ngurus berkas-berkas cerai dia, atau dia yang datang yang mengurus, tapi sebenarnya dia nggak niat cerai. Niatnya itu ya karena ada maslahat, umpamanya di negara itu nggak boleh ta'addud, ya, nggak boleh poligami umpamanya, yang mana disyaratkan kalau dia mau mengeluarkan buku nikah itu dia harus cerai dulu yang pertama. Sedangkan dia ini mau ngurus akte lahir anak-anak tuh. Kalau dari yang pertama mungkin sudah nggak ada anak, kemudian yang kedua punya anak, nggak bisa dia ngurus anak-anak itu kecuali dia cerai dulu sama istri yang pertamanya. Akhirnya diurus di pengadilan bahwasanya dia sudah bercerai dengan istri pertama. Padahal nggak sebenarnya. Maka menurut Majma' Fuqaha Syariah di Amerika, karena ini banyak terjadi di Amerika, di situ ada perkumpulan para ulama fikih Amerika, mereka menetapkan fatwa
bahwasanya tolaknya jatuh secara pengadilan, tapi secara agama enggak. Kalau dia memang tidak niat menceraikan. Namun para ulama menyebutkan enggak boleh dia melakukan itu dalam rangka urusan dunia. Tapi kalau memang urusan agama, maka enggak apa-apa dia melakukan hal itu ke pengadilan demi ada maslahat agama yang perlu dia dapatkan dengan pura-pura bercerai. Pura-pura bercerai. Tapi nggak ada ngomong dia ya. Semuanya cuma tulisan ini ya, ini sudah bukan suaminya ya. Ditulis oleh pengacara, diurusin sampai keluar bukti perceraian. Maka secara hukum duniawinya ya cerai, tapi secara hukum agamanya tetap dia istrinya. Maksudnya tetap dia istrinya, dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya, ya sudah, istri. Karena secara agama tetap istri. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana kalau orang bohong? Dikatakan, kamu cerai sama istrimu. Iya, saya cerai. Jatuh nggak jamaah? Karena ada yang mau nikah lagi, tapi dia harus berbohong. Menurut pendapat yang kuat, cerai. Iya, saya cerai sama istri saya. Padahal dia nggak cerai. Maka tatkala itu jatuh cerai. Barakallahu fiik, ana ingin menyampaikan hal ini agar kita semua berhati-hati dengan kata-kata tolak atau kata-kata ungkapan kemarahan. Biasanya orang tidak mau melihat istrinya, dia mengatakan, sudah enyah engkau dari wajahku, engkau nggak usah ngurusin aku lagi, sudah pergi sana engkau. Maka ungkapan-ungkapan itu berbahaya sekali kalau niatnya menceraikan. Baik, ada pertanyaan? Oh, ini banyak ternyata jemaah. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana punya seorang ibu. Bagaimana hukumnya pernikahan Ana sama istri? Ketika ibu Ana menyuruh Ana cerai sama istri, sedangkan istri Ana tidak Ana ceraikan. Bagaimana hukumnya? Jazakumullahu khairan. Jamaah, permasalahan antara menantu sama mertua ini adalah masalah klasik ya, dari zaman dulu, dari zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, itu terjadi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Kata Allah, tempatkan istri-istri kalian itu di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Istri itu punya hak tempat tinggal. Punya hak. Tempat tinggal yang jadi haknya istri itu adalah rumah yang ada kamarnya, yang ada dapurnya, ada toiletnya, cukup. Jadi apabila seorang suami sudah memberikan itu kepada istrinya nggak boleh nuntut. Sudah dia berikan hak. Tapi memang Allah mengatakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kalian memang punya harta yang lebih, ya kasih tempat yang bagus lah. Bagaimana hukum menggabungkan istri sama mertua? Kalau sang istri mau dan ridho, dan hal itu tidak membahayakan kehidupan rumah tangga sang istri, nggak apa-apa. Tapi kalau istri mengatakan, Mas, kayaknya aku carikan rumah kontrakan, Mas.
Kenapa? Karena ribut terus sama mertua. Jadi boleh jadi mertua selalu melihat menantunya ini salah. Itu terjadi. Kemudian sang mertua mengatakan, sudah golek bojo liyane. Ibu tidak cocok bojomu. Loh, yang cocok itu bukan ibu. Jadi yang harus cocok itu suami istri, bukan menantu sama mertua yang cocok. Kalau antum cocok, ya sudah lanjutkan. Tapi kalau orang tua nggak cocok, di sini seorang suami harus pinter-pinter mengkondisikan. Kenapa? Karena suami wajib berbakti sama orang tuanya dan dia tidak boleh zalim sama istri. Nggak boleh. Engkau ketika menikahin dia, ya, ngambil dari orang tuanya, maka nggak boleh engkau menzalimin dia. Maka coba diperhatikan. Kalau memang istrimu adalah bukan wanita soleha, permasalahan di istrimu itu dia nggak sholat, emak nggak cocok sama menantu yang nggak sholat. Nah, istrimu itu kayaknya, ya kalau engkau nggak ada di rumah, dia sibuk dengan handphonenya, telepon laki-laki, ini itu macam-macam umpamanya. Maka di sini tugas engkau mencari tahu kebenaran yang diomongkan orang tua. Karena boleh jadi, iya, istrimu ketika engkau ada, dia menjadi wanita soleha. Tapi ketika engkau tidak ada, sejatinya dia bukan wanita soleha. Maka Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan wanita soleha itu, apa kata Allah? Fassalihat qanitat hafizat lil ghaib. Istri yang soleha itu yang nurut, yang taat sama suaminya ketika suaminya ada. Ketika suaminya tidak ada, dia menjaga kehormatan diri. Karena ada wanita yang kalau ada suaminya, Masya Allah, digenak no bujun. Tapi suaminya nggak ada, dia nggak jaga kehormatan diri. Kalau ada suaminya, dia pakai pakai jilbab yang menutup, ya ini itu, nggak ada suaminya, rambutnya keluar. Umpamanya seperti itu. Ini bukan wanita soleh. Pernah ada seorang yang datang kepada seorang sahabat, ya, Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Abu Dzar, aku tidak menyuruhmu menceraikan istrimu, tapi aku juga nggak menyuruhmu untuk mendurhakai orang tua. Artinya engkau yang lebih tahu dengan kondisinya. Namun aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Orang tua. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw ihfadhu. Kata Nabi SAW, kalau engkau mau, engkau jaga pintu itu. Atau engkau abaikan pintu itu. Jadi buat seorang anak, maka dia lihat. Apabila keputusan orang tuanya tepat, maka engkau ceraikan. Tapi kalau kiranya enggak, ya hanya perasaan sesaat, ya insya Allah istrimu enggak seperti yang dikatakan orang tuamu, ini hanya urusan pribadi aja gitu loh. Urusan pribadi aja, maka jadilah suami yang baik sama istrinya, anak yang berbakti sama orang tuanya. Engkau datang ke bapakmu, ke ibumu minta maaf. Bu, istriku memang sedang dalam proses belajar. Insya Allah aku didik lebih baik, ya seperti itu. Kemudian datang ke istrinya, ngatakan, Dek, sabar yo, sabar yo. Ibu memang sudah tua. Jadi ibu kadangkala emosinya seperti itu. Jadi dia harus menyeimbangkan kondisi di rumah. Barakallahu fikum. Ini panjang nih, jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan Ustadz dan keluarga kesehatan. Dan semoga Allah selalu memberikan rahmat bagi kita semua. Saya adalah seorang cucu yang tinggal di rumah bersebelahan dengan nenek saya yang sudah pikun. Beliau punya 2 anak laki-laki yang sudah pensiun.
dan 2 anak perempuan yang masih bekerja termasuk ibu saya yang sudah menjanda selama 14 tahun. Nenek saya tidak mau tinggal bersama anak-anaknya. Beliau sering sekali ingin dikunjungi oleh anak laki-lakinya yang sudah pensiun tersebut. Namun anak laki-lakinya, tunggu bentar. Nenek saya tidak mau tinggal bersama anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya yang laki ya. Tidak mau tinggal. Atau sama anak-anaknya semua. Beliau sering sekali ingin dikunjungi oleh anak laki-lakinya yang sudah pensiun tersebut. Namun anak laki-lakinya mengunjungi hanya 1 atau 2 kali dalam sebulan. Ketika anak laki-lakinya tidak datang, nenek saya sering marah-marah. Seperti berkata kasar pada ibu saya dan mengganggu tetangga. Ibu saya sudah sering membicarakan hal ini pada saudara laki-lakinya. Namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian yang jelas. Sehingga ibu saya menyerah. Dan vertigonya sering kambuh. Jika sedang ada masalah dengan ibunya, yakni nenek saya. 2 saudara laki-lakinya beranggapan bahwa ibu saya yang wajib menemani nenek saya. Dikarenakan ibu saya janda dan dekat rumahnya. Apakah posisi saya sebagai cucu, anak, atau keponakan boleh menegur, membicarakan hal ini pada 2 saudara laki-laki ibu saya? Karena masalah ini sudah mengganggu selama bertahun-tahun, Ustaz. Jazakallah khair. Iya. Jamaah rahimakumullah. Yang membuat orang itu stres, depresi. Yang kemudian hal itu berdampak kepada kesehatan fisiknya. Itu karena dia memikirkan yang tidak harus dia pikirkan. Ini penting. Ana pernah nonton podcast ya tentang kenapa banyak wanita terkena autoimun. Ternyata salah satu penyebabnya adalah dia memikirkan yang tidak harus dia pikirkan. Akhirnya jadi beban. Yang beban jiwa dia berdampak kepada fisiknya. Tadi kalau dikatakan ibu sudah ngasih tahu sama saudaranya, tapi omongan saudaranya seperti itu, ya udah, nggak usah dipikirkan. Soalnya kalau dipikirkan, seharusnya ini paman yang datang, seharusnya ini saudara laki-laki yang ngurusin, seharusnya sakit. Tapi ketika dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Artinya dia ridho, Allah tetapkan punya saudara seperti itu. Ya sudah, saudaraku nggak peduli sama ibu. Kalau enggak itu bertahun-tahun jadi penyakit. Sudah aku ridho. Berarti aku yang ngurusin ibuku. Iya sudah aku urusin, jadi pahala buat aku. Ibu marah-marah, ya udahlah, masukkan kanan, keluarkan kiri. Jadi jangan jadi beban pikiran. Tapi kalau jadi beban pikiran, tadi mamanya, boleh nggak kami negur paman? Boleh-boleh aja. Ngasih tahu paman, ayolah paman. Nenek kesian, nenek kangen sama paman, ini itu ya. Iya kalau pamannya mau. Kalau enggak, lalu kita nggak ridho, tidak menerima kondisi yang ada stres, kemudian tadi ibunya vertigo, sakit, dan tetap paman tidak peduli sama ibu. Jadi nggak ada gunanya. Maka kita itu nggak bisa merubah orang lain. Tapi kita punya kuasa atas diri kita sendiri. Kita bisa merubah diri kita. Yang kebanyakan penyakit itu memang karena pikiran. Ya udah pikiran kita yang kita bikin positif. Sampaikan, ya boleh jadi ini pahala buat aku. Boleh jadi aku dikasih tinggal dekat sama ibuku. Karena ibuku adalah pintu surga buat aku. Full pahalanya diambil sampai diucapkan setiap pagi dan petang. Dan diucapkan juga setelah 2 kalimat syahadat dalam azan. Dan diucapkan juga setelah 2 kalimat syahadat dalam azan. Atau setelah azan. Kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ridho aku. Apapun sudah ketentuan Allah, aku ridho. Maka insya Allah dengan cara seperti itu, ibumu akan hilang vertigonya. Dia akan menerima hal itu sebagai anugerah dari Allah yang akan mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosa-dosa.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Saya pernah lupa pesan dagangan lewat WA ketika di masjid. Tapi kemudian setelah ingat langsung saya hapus WA tersebut dan saya istighfar. Apakah pemesanan barang itu sudah termasuk jual beli ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, kalau terjadi pemesanan di sana, antum sebenarnya sedang membeli kepada dia. Ana pesan apa antum? Ana pesan cilok 2 kintal. Ya antum transaksi sebenarnya. Tapi Ana nggak bisa bayar sekarang ya. Nanti bayarnya kalau keluar masjid. Seperti itu. Tapi dia sudah melakukan akad sebenarnya. Hanya saja pembayarannya tunda. Tapi situ ada akad hendaklah dihindari. Jamaah ini lebih panjang lagi antum jangan jamaah. Tapi kesian yang nulis kalau nggak dibacain jamaahnya capek dia nulisnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, saya menikah. Orang tua saya mengharuskan saya bekerja di tempat atau kota yang mereka tentukan. Dengan alasan sudah habis banyak biaya untuk menyekolahkan saya. Hal tersebut menyebabkan akhirnya saya dan suami terpaksa LDR. Padahal kondisi ekonomi sangat cukup karena keduanya bekerja. Dan alhamdulillah rezeki yang Allah berikan ke suami cukup untuk menafkahi saya. Saat itu suami mengalah. Karena setiap berkomunikasi orang tua selalu mengungkit-ungkit kepada suami dengan alasan sudah habis banyak biaya. Nih jamaah, buat orang tua ya. Ketika engkau memberikan nafkah kepada anak-anakmu yang kau harapkan dunia, yang ada penderitaan. Orang tua yang punya anak perempuan. Kemudian dia mendidik anaknya, membesarkan, merawat, menyekolahkan anaknya dengan biaya yang besar. Itu balasannya bukan uang dari Allah Azza wa Jalla. Balasannya Allah akan selamatkan dia dari api neraka. Tapi boleh jadi memang dia tidak berharap selamat dari api neraka. Dia diharapkan uang aja yang dia harapkan. Maka tolong sekarang ketika antum mengeluarkan uang untuk sekolah anakmu, haraplah akhirat. Jangan harap dunia. Dunia akan ditinggalkan. Dan memang anak perempuan itu ketika menikah, dia ikut sama siapa? Sama suami. Kalau alasannya keluar uang banyak seperti ini. Malu kepada, kemudian di sini, malu kepada orang lain jika anaknya tidak bekerja. Nih yang pertama alasannya, keluar uang banyak. Yang kedua gengsi. Karena kalau punya anak perempuan bekerja itu kebanggaan lah. Makanya sekarang di dunia barat pun mulai mereka berpikir. Dunia barat nih jam. Bagaimana ada seorang wanita yang sukses dia jam. Perempuan ini sukses bahkan dia menjadi CEO 2 perusahaan besar jamaah ya. Perempuan ini. Dia lagi diundang di sebuah acara. Ada perempuan-perempuan, dia ngomong. Kalau aku bisa putar waktu ini. Engkau tahu apa yang aku cita-citakan? Aku kepingin menjadi seorang ibu. Dia mengatakan, aku ingin di perutku ada seorang anak. Dan di tanganku aku menggendong anakku. Di kiriku aku sedang menuntun anakku, kata dia. Kemudian aku peres susu sapi di rumah, merawat mereka. Dia ini wanita karir. Hilang semua hampa. Hampa dan hamba. Ustaz tahu dari mana? Allah sudah menetapkan di diri wanita itu fitrah menjadi istri dan ibu. Fitrah dilindungi. Ada di dirinya itu insting untuk disayangi. Untuk dipuji, disanjung sama suaminya. Itu ada di diri dia. Yang harta tidak menggantikan itu. Apakah dengan hartanya banyak dia nggak punya anak, nggak apa-apa sudah. Ini harta pengganti anak, nggak ada. Cuma tadi ada orang-orang yang karena dilihat budaya di masyarakat. Ini orang barat mulai balik lagi. Ya mereka kemarin ingat
Bagaimana mereka membela mati-matian LGBT. Dan sekarang yang punya Meta siapa? Mark Zuckerberg itu. Ya. Ya, sudah menyatakan bahwasanya LGBT penyakit mental. Mulai mereka akan sadar, jemaah. Sebagian negara dulu berpikir nggak perlu anak. Sekarang negara-negara besar menyuruh rakyatnya untuk punya anak. Dan dikasih tunjangan itu anak. Ibunya ketika hamil full dikasih tunjangan. Anak itu sampai lulus SMA dikasih tunjangan. Semua dikasih. Karena tahu bahwasanya ada sesuatu yang hilang. Jadi ekosistem itu rusak ketika kita menyelisihi sunnatullah yang sudah Allah tetapkan. Jadi ini dia yang pertama, dia sudah keluar uang banyak, jadi pikirannya duniawi. Yang kedua, dia juga gengsi. Kalau dilihat anakmu nggak bekerja, emangnya ada istri yang nggak bekerja aja? Ada. Antum pernah lihat istri diam tok gini di rumah, anaknya 6 tok. Jadi orang berpikir tidak bekerja. Anda juga pernah membaca bait puisi yang ditulis oleh wanita Papua Nugini. Papua Nugini. Ketika ditanya ya, suaminya ditanya, istrimu nggak bekerja? Lalu dia bikin bait puisi, jemaah. Apa? Istriku nggak bekerja? Istriku sejak dia membuka matanya sampai menutup matanya full bekerja. Dia yang mempersiapkan sarapan buat aku. Dia yang ngurusin anak-anak. Kemudian dia yang mengantar anak-anak. Kemudian dia yang membersihkan rumahku. Kemudian dia yang memasak buat aku dan anak-anakku. Dia yang ngajarin anak-anakku. Dia puji istrinya. Lalu engkau katakan istriku tidak bekerja. Ini sebuah penyesatan informasi. Kok dikatakan tidak kerja? Ibu sebagai apa? Tidak kerja saya. Oh, ibu rumah tangga ya? Enggak kerja, iya. Saya alhamdulillah, sales saya. Oh, kerja ibu. Iya, artinya dia mengatakan saya bekerja. Saya sebagai ini, kerja aja mah. Maka tuh perempuan yang bekerja, kalau isi dua pilihan, ngurus anak-anak sama kerja, lebih berat mana? Ya, jadi bagian informasi di salah satu lembaga ya, mamanya. Ada kan yang bagian ngangkat telepon jamaah? Iya, apa? Kerja bagian itu sama jadi ibu rumah tangga, lebih berat mana? Makanya sebagian orang tua itu, kalau anaknya masuk pesantren, pas waktunya masuk, alhamdulillah, enak kapan berangkat ke pondok nak? Wes kesel loh, ngurusi anaknya. Ya karena memang berat, lalu dikatakan tidak bekerja. Oleh karena itu suami berusaha menghormatin orang tua saya. Namun qadarullah orang tua, bapak dan ibu selalu tidak pernah menghargai suami dan keluarga suami. Dan saya secara terang-terangan. Padahal kami selalu berusaha menjaga perasaan orang tua dan selalu di pihak yang mengalah. Saya berusaha menasihati orang tua dengan cara yang baik tapi selalu tidak mau didengar. Suatu hari bapak saya dipenjara karena pelecehan seksual kepada anak di bawah umur. Setelah kasus masuk pihak berwajib, saya baru tahu kalau beberapa tahun sebelumnya bapak pernah melakukan kasus serupa. Menurut laporan, korbannya lebih dari 1 anak. Dan itu terjadi sebelum saya menikah. Sehingga waktu itu bapak dipindah tempat kerjanya ke kantor lain. Itu keputusan dari instansi agar bapak tidak perlu dilaporkan ke pihak berwajib. Anehnya, bapak dan ibu tidak pernah mengaku tentang kebenaran kasus tersebut. Padahal di sisi lain, saya dan suami sudah mendapat bukti informasi baik dari pihak instansi, dari orang tua korban, dan dari saksi yang lain. Pada suatu waktu juga, dulunya, anak saya saat masih kecil sering berdua sama saja dengan bapak. Juga pernah beberapa kali anak saya mengaku tidak mau sama kakeknya.
Saat itu saya tidak anggap serius. Karena saat itu saya tidak tahu kasus Bapak di kantor dan saya anggap anak saya sedang bad mood saja. Karena kejadian tersebut saya marah dan takut Ustaz. Sehingga saya menjaga jarak dengan orang tua, namun orang tua malah menjelek-jelekan saya dan suami di depan keluarga, ibu beserta adik. Apakah yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah ini dibolehkan? Bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah, ridwan nas ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia, kesenangan manusia, keridhaan manusia adalah target yang tidak mungkin bisa dicapai. Karena manusia ini macam-macam. Maka apa yang harus dilakukan? Carilah keridhaan Allah. Tadi umpamanya suami nyuruh istrinya berhenti kerja. Sudah, aku nggak mau LDRan sama engkau berangkat sama aku. Mana yang harus ditaatin? Orang tuanya apa suaminya? Suaminya. Oke, orang tua, oh anak durhaka, anak nggak tahu diri. Ya, itu pendapat orang tua. Tapi bagaimana pendapat agama? Enggak. Engkau wanita soleha. Engkau nurut sama suami. Engkau taat sama suami. Tapi bagaimana menjaga perasaan orang tua? Ini kan berkaitan sama perasaan. Aku harus taat sama suami, Bu. Minta maaf. Lu ibu kan wis keluar duit banyak. Insya Allah Bu diganti lebih baik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan seperti itu. Kemudian kalau tadi jaga jarak sama orang tua. Kalau memang dikhawatirkan tadi anak itu mendapat waktu berjamaah. Benar-benar sesuatu yang mudah sekali. Antum ada di Aceh, bisa kirim makanan dari Jember. Nyampenya di waktu yang sama. Tapi belinya di sana gitu. Antum tinggal belikan sesuatu, kirimkan ini, itu. Ya tadi, ada orang tua yang materi, ada orang tua yang pikirannya duniawi. Ya sudah, kalau anti punya kelebihan harta, berikan kepada orang tua. Hadiahkan kepada ibu cincin, gelang, ya, kepada ayah apa. Tanpa harus datang gitu sang. Tetap jaga silaturahim, kebaktian sama orang tua. Tapi tadi kalau harus menjaga jarak karena dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan, insya Allah nggak ada masalah. Bagaimana dengan orang-orang tua menjelek-jelekkan kepada semuanya? Ketahuilah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dijelek-jelekkan di hadapan semua penduduk Mekah, kepada semua jemaah haji yang datang ke kota Mekah. Apa kata Allah? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu. Kami benar-benar tahu hatimu, dadamu jadi sesak gara-gara omongan itu. Memang enggak enak, teman. Ya mau gimana lagi? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Udah sabar engkau. Banyak tasbih, banyak salat. Terus beribadah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai kematian itu datang. Sudah sabar. Jadi tetap berusaha berbakti sama orang tua, tapi tetap menjaga bagaimana kau menjadi istri yang soleha, menjadi ibu yang baik buat anak-anak, yang menyelamatkan anak-anaknya kalau memang kakeknya punya masalah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.